Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa sekalian? Jumpa lagi dengan saya dalam channel Amir Zaim Saidi. Dalam video kali ini dibahas mengenai bagaimana cara kita, bisakah kita menerapkan dinar dan dirham di dalam sistem yang berlaku hari ini. Tapi sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. Ya baik Pak Ustadz, ini saya juga mau bertanya ini mengenai, mungkin ini udah puncaknya ya. Apakah bisa gitu kita bikin satu kebijakan menggunakan dinar, dirham, sementara kebijakan sistem nasional dan internasionalnya sendiri masih kuat gitu. Untuk dilawan pun kita yang akan dikriminalisasi gitu. Bagaimana cara bergeraknya umat Islam agar selamat menuju fase yang mungkin sebentar lagi uang kertas pun akan berhamburan seperti debu-debu yang bertebangan di jalan, seperti hadis Nabi kan seperti itu ya, Ustadz ya. Bagaimana caranya untuk kita selamat menjelang fase akhir zaman yang memang tidak bisa dielakkan lagi ya mungkin. Waalaikumsalam. Ya, ini agak putus-putus. Tapi kalau saya tangkap tadi pertanyaan yang dari awalnya kan bagaimana menghadapi sistem ini. Saya tanya, antum sholat nggak? Ya, sholat. 5 kali sehari. Sebagaimana? Ya, sholat. Nah, sholat. Tergantung siapa sholat itu? Allah. Nah, jadi ada nggak undang-undang sholat? Ada aturan ya. Apa aturan sholat? Ada dari negara bahwa Anda diatur sholat. Bukan gitu Pak Ustadz, itu kan sistem ibadah ya, tapi kan ini muamalah yang... Iya, memang dinar dirham bukan ibadah. Enggak, sekarang makanya saya tanya, Anda sholat kan? Sholat ya. Harus ada SK Presiden nggak untuk sholat? Tidak. Nah, jadi sekarang kalau bayar zakat, harus pakai SK Presiden nggak untuk bayar zakat? Tidak, itu syariatnya memang seperti itu. Tidak. Nah, iya, jadi sekarang kan bedanya adalah sekarang gini. Ini di tangan saya ini ada dirham. Bisa nggak sampean pakai dirham ini? Bisa, cuman bagaimana? Bisa nggak? Bisa, Ustadz. Cuman bagaimana dengan sistem yang masih berlaku seperti sekarang gitu. Jadi beberapa tempat kan juga dulu pernah menggunakan dan berakibat ya seperti yang kita sudah tahu gitu, Pak. Bagaimana langkah selanjutnya gitu? Nah, itu ya. Sekarang pertanyaannya nggak usah bicara sistem deh. Sampean bisa nggak menggunakan dirham ini? Iya, bisa. Nah, iya. Jadi apa urusannya dengan sistem? Urusannya adalah dengan kita, saya dan Anda. Kalau sampean punya ayam, saya beli dengan 1 dirham ayam sampean. Mau nggak? Bisa nggak? Iya bisa, cuman acuan dirham kan macam-macam ini. Nah itu yang menjadi satu. Ya, dinar dan dirham acuannya adalah syariat Islam. Kalau dibuka semua kitab fikih tentang jual beli, tentang usaha, tentang zakat, maka kita akan ketemu dinar dan dirham. Cukup itu acuan kita. Nabi mengatakan bahwa bayarkanlah zakat kalau harta kamu sudah sampai 20 dinar atau 200 dirham. Ya kan? Itu acuan kita. Dan faktanya hari ini sudah ratusan ribu orang menggunakan, kalau saya tidak mau mengatakan jutaan, mungkin sudah jutaan, saya nggak tahu angkanya. Dinar dan dirham sudah berlaku kembali dan sudah dipakai. Gitu, ya kan? Jadi, ya memang persoalannya bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Secara berhukum dengan negara, apakah dipersalahkan atau memang... Lalu saya sudah dipenjara dan saya sudah diadili. Ternyata saya salah penjara, salah tangkap karena hakim mengatakan bahwa menggunakan dinar dan dirham tidak melanggar hukum. Ini ada 2 buku ya. Satu adalah yang berjudul Koin Emas dan Perak dalam Bingkai Hukum. Yang kedua adalah dinar dan dirham hakim yang adil. Ini pledoi ya. Dan hakim mengatakan bahwa menggunakan dinar dan dirham tidak ada undang-undang yang dilanggar. Gitu, ya kan? Nah, jadi secara hukum tidak ada persoalan. Dan mau nunggu apa lagi? Nah, itu. Nah, jadi persoalannya adalah bahwa kita ini kebiasaan dipaksa. Sekarang kita diberi kebebasan
Allah mengatakan haram hukumnya memaksa. Ya kan? Karena kita biasa dipaksa, begitu dikasih kebebasan kita bingung. Gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang kita perjuangkan itu bukan emas dan perak. Yang kita berjuangkan adalah kebebasan memilih alat tukar, kebebasan bertransaksi yang dijamin oleh Allah SWT. Dan terbukti bahwa negara tidak melarang itu. Gitu. Negara memang memaksakan uang kertas, tapi tidak melarang menggunakan emas dan perak. Gitu ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi itu, bagaimana kita menghadapi sistem loh? Nggak ada persoalan. Gitu. Kita bisa menjalankan dinar dan dirham ini dengan sistem yang berlaku ini sepanjang kita taati perintah Allah SWT. Gitu. Dan dibuktikan ini sudah keputusan hakim ini, sudah proses pengadilan bahwa menggunakan dinar dirham sama sekali tidak bertentangan dengan hukum di Republik ini dan dihukum di seluruh dunia ini. Gitu. Ya, misalnya 500 anggota sahabat Ar-Ribat dari 3 grup ini, kita mulai transaksi pakai dinar dan dirham, udah langsung terjadi, bisa. Jadi nggak ada sanksinya. Intinya gitulah. Kalau mau gitu kan. Dimulai aja intinya gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Afan. Sekarang langsung ke penanya berikutnya.